Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Ar-Rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Oleh karenanya patutlah kita syukuri dengan barokah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat ini, yaitu Raudhah min Riyadil Jannah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya harapan kita mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu hadirat sekalian yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan membaca kitab fikih, ya, fikih 4 mazhab. Kalau yang ada di grup lihat ya, saya ada umumnya dari kemana. Ada yang belum punya buku enggak? 4 mazhab ada yang belum punya bukunya? Ada yang belum punya? Kalau belum ada tuh bukunya masih ada. Ada yang belum punya? Di belakang, di dalam ada bukunya yang belum punya. Oh. Ada. Yang belum? Nah, Ciana ada punya Ciana? Belum? Sebentar. Baiklah ibu-ibu sekalian, kita akan membaca kitab fikih Madzhabul Arba'ah, ya, yaitu masih pembahasan tentang ya syurutul wudu, ya, syurutul wudu, yaitu pada halaman 48. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Pada beberapa pertemuan yang lalu, ya, kita sudah mempelajari beberapa pendapat
ya, yang dijelaskan menurut pendapat Imam Hambali, ya. Dan kita sudah ya mempelajari juga pendapat tentang dari Imam Abu Hanifah, ya. Namun Abu Hanifah baru kita pelajari tentang apa? Baru dua macam, ya, yang mengharuskan seseorang itu dalam keadaan berwudu, ya, saat akan memegang Al-Qur'an, ya. Nah, di sini menurut Imam Malik pada bagian yang ketiga, ya, syarat seseorang diperbolehkan untuk memegang Al-Qur'an secara menyeluruh, ya, ataupun sebagian ataupun secara tulisan, ya. Nah, itu syarat yang ketiga, ya. Apa? Di sini jelaskan asal salisuha an yamassahu ghairu balik, ya. Jadi yang memegang atau yang menyentuh Al-Qur'an itu orang yang belum apa? Belum balik. Artinya masih anak-anak, ya. Nah, kalau dia masih dalam kondisi anak-anak, belum balik, ya, kata Imam Hanafi itu boleh aja dia memegang Al-Qur'an, ya, baik itu Al-Qur'an secara menyeluruh, ya, sebagian ataupun tulisan-tulisan Al-Qur'an, ya. Tujuannya apa? Anak yang belum balik ini diperbolehkan untuk memegang Al-Qur'an liyata'allama minhu. Ya, untuk apa? Untuk dia belajar. Ya, belajar dari Al-Qur'an. Ya. Nah, kalau dia tujuannya untuk belajar, ya, boleh-boleh saja. Ya, yang penting syaratnya dia itu juga belum apa? Belum balik. Kalau Imam, ya, Hambali kemarin itu, ya, kalau dia untuk tujuan belajar udah balik atau belum balik boleh aja, ya. Kalau dia tujuannya untuk apa? Belajar Al-Qur'an. Tapi kalau Imam Hanafi bilang di sini beda, ya. Dia belum balik syaratnya. Kalau udah balik, ya, meskipun dia tujuannya untuk belajar Al-Qur'an, ya. Nah, itu apa? Ya, tetap dia harus dalam keadaan wudu, ya, gitu. Baik. Daf'an lil haraji. Ya. Tujuannya apa? Daf'an lil haraji, untuk menghilangkan adanya satu apa? Ya, kesulitan. Ya. Kenapa? Karena kalau mungkin namanya anak-anak, ya, atau orang belum balik, ya, dia mau ngaji, ya, disuruh wudhu dulu, kadang ada aja alasannya kan begitu. Ya. Ya, kadang dia belum ngerti, apalagi anak-anak sekarang. Ya, anak-anak sekarang itu kan dalam masalah ibadah, ya, jangankan wudhu, sholat aja yang wajib masih pada apa? Berantakan, ya, masih asal-asalan, ya. Ya, kalau kita dulu kan anak SD aja umur 6 tahun tuh udah diajarin banget sholat kita, ya. Kalau dilihat sholat kita belum bener, udah tuh, ya, digembleng terus tuh kita sama orang tua kita supaya apa? Sholat kita benar, ya. Sebelum sholat wudhu juga diperhatiin, ya, apalagi wudhu anak-anak sekarang itu, ya. Wudhunya itu kalau orang bilang kayak capung cebok kan begitu, ya, cepet banget, nggak ketahuan mana yang dibasuh mana yang rukun tuh, ya. Dibilang udah wudhu belum, udah nggak ada tanda-tanda kayaknya bekas wudhu, ya. Iya, masih pada kering semua kan begitu, ya. Itu, nah, itulah perlunya emang kita orang tua itu, Pak, ya, Bu, ya, perlu kita apain, perlu kita kontrol, ya. Kalau kita biarin begitu aja, ya, kadang apa ya, ntar tuh anak keterusan wudhunya sembarangan. Nah, itu apalagi orang tua yang sibuk di luar rumah, ya, ibunya kerja di luar rumah, ya, wanita karir, ya kan, lakinya sibuk kerja, pergi pagi pulang malam, ya, diserahin sama pembantu, pembantunya nggak sholat. Nah, udah tambah apa tuh? Hah? Nah, kalau neneknya masih mending dah neneknya, ya.
Orang pembantu kan kita nggak tahu pembantu itu, ya benar atau enggaknya itu. Iya. Ya, jadi kalau tuh anak belum balik, boleh dia megang Al-Quran. Tujuannya satu untuk dia belajar, yang kedua karena memang menghilangkan kesulitan buat dia. Ya, tuh. Amal balik, ya. Adapun orang yang sudah balik, ya, yang sudah balik itu, tahu kan ketentuan balik menurut Imam Syafi'i kan? Ya, 15 tahun, ya maksimal dia sudah harus dia dikatakan balik. Ya, ada orang 15 tahun belum pernah ngimpi, ya, tapi udah 15 tahun tetap dibilang dia udah balik. Ada orang perempuan 15 tahun belum haid, ada gak? Ada. Jangan bilang tuh anak perempuan itu belum balik. Ya, udah. Pokoknya kalau udah mencapai ya 15 tahun, anak perempuan di bulan haid tetap dibilang balik. Anak laki di belum pernah ngimpi tetap dibilang balik. Ya, tuh. Wa amal balik, adapun orang yang sudah balik, wal haid dan wanita yang sedang haid, sawaun kana mualliman au muta'alliman, ya, baik dia itu seorang guru atau pelajar, fa innahu la yajuzu lahuma masjid. Enggak boleh kedua orang ini memegang atau menyentuh Al-Qur'an. Ya, mau dia guru kek, mau dia yang orang belajar kek atau murid kek, kalau dia udah balik kata Imam Hanafi enggak boleh menyentuh Al-Qur'an. Tuh, ya. Jadi disinilah kemuliaan kitab suci Al-Qur'an. Ya, mau megangnya aja harus punya wudu. Ya, tuh. Makanya Al-Qur'an ya dibilang itu kan kitabun, ya, kitab apa tuh? Ya, yang sangat suci. Ya, karena dia adalah kalamullah, ya, adalah ucapan Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang namanya wudu itu kan ya merupakan apa itu? Silah. Apa itu silah? Senjata, ya. Al-wudu silahul mukmin. Ya, wudu itu merupakan senjata bagi orang yang beriman. Ya, kayak kita laki-laki mau pengen jaga wudu kan nggak mungkin megang orang sembarangan. Perempuan juga nggak mau dipegang sembarangan. Kalau dia pengen jaga wudunya. Ya, nah itu. Ada orang bertanya, Ustaz, itu kalau salaman seorang perempuan sama gurunya laki gimana? Ya, cium tangan, boleh gak? Tetap kalau saya sih bilang jangan. Ya, meskipun dia seorang guru, karena guru juga manusia, punya apa ya? Punya setrum yang masih, ya, tuh. Setrumnya masih kuat itu, ya, ampernya, jangan. Ya, kecuali mungkin kalau udah kakek-kakek kali ya. Aki-aki, ya. Tapi aki-aki kadang masih genit tuh benar. Ya, kalau nenek-nenek jarang genit ya. Kakek-kakek yang genit ya. Nenek kadang udah susah dah, ya, tuh. Jadi, ya, kalau dia udah balik ataupun orang perempuan yang sedang haid, baik tujuannya untuk belajar atau untuk ngajar itu enggak boleh menyentuh Al-Qur'an tuh, ya. Rabi'uha, yang keempat, an yakuna musliman. Ya, tuh. An yakuna musliman. Ya. Jadi seseorang yang boleh menyentuh Al-Qur'an itu dia harus orang apa? Orang Islam. Ya, Islam. Islam dalam arti Islam apa nih ya? Apakah Islam keturunan? Apa Islam abangan? Apa Islam KTP? Ya, pokoknya dia udah mengucapin 2 kalimat syahadat lah. Ya, tapi kalau kita emang kebanyakan orang Islam keturunan, ya kan, Islam keturunan karena orang tua kita Islam, ya otomatis lah kita jadi Islam. Ya paling enggak kita kan diazanin, ya diazanin waktu kita baru lahir, ya. Tapi itu udah mulai langkah juga nih Bapak Ibu sekalian, ya. Sekarang udah jarang orang anak baru lahir diazanin, udah jarang.
ya, apalagi di rumah sakit, ya. Karena kalau dulu bang kita lahirkan medukun, ya dukun beranak. Karena dukun beranak kadang ya sebodoh-bodohnya dukun beranak dia ngerti, ya ngerti syariat dikit-dikit kan gitu. Ya, kalau dokter pinter memang, cuman pinter dalam ilmu kedokterannya doang. Ya, kadang yang berbau syariat dia kurang kurang paham. Ya, sehingga paling yang diajarin entah itu bidan kayak diajarin, pokoknya kalau anak baru lahir tetein di tete sebelah kiri dulu, dulu kan begitu. Ya, bukan suruh azanin dulu kayak ya, nah itu tergantung kepada siapanya, kepada orang tuanya. Ya, kalau orang tua yang ngerti udah, ya sebelum diapa-apain tuh anak diajarin dulu, diazanin di telinga kanan, diikomahin di telinga kirinya. Paling itu udah mengajarkan dia untuk apa? Bersyahadat. Ya, itu. Fala yahillu lil muslim ya an yamkana ghairuhu min masih. Ya, tuh. Jadi enggak boleh ya, tuh bagi seorang muslim ya untuk apa tuh? Ya, membolehkan orang lain untuk apa? Untuk memegangnya. Jadi nggak boleh sembarangan tuh yang namanya apa? Ya, ya, pegang memegang. Tuh, ya. Iza kudira kalau memang dia itu apa? Mampu. Ya, kalau dia mampu ya silakan karena dia adalah seorang muslim yang memiliki aturan ya ataupun ya syariat terhadap kitab suci yang harus diapain, dimuliakan ataupun dihormatin ya, bukan sembarang kitab-kitab ataupun buku-buku selain Al-Qur'an ya. Tuh. Waqala Muhammad ya, berkata salah seorang ulama bernama Muhammad, ya juzu li ghairil muslim an yamassahu idza tasala. Ya. Kata Muhammad ya, diperbolehkan bagi seorang non muslim atau orang kafir untuk memegang Al-Qur'an idza tasala, apabila dia sudah apa? Sudah mandi. Ya. Jadi harus mandi dulu. Ya, kata Imam Hanafi, meskipun lo kafir baru boleh megang Al-Qur'an. Ya, karena banyak Bu, sekarang orang kafir hafal Al-Qur'an banyak. Ya. Banyak orang Al-Qur'an itu orang-orang kafir menghafal Al-Qur'an. Justru bagi mereka lebih mudah menghafal Al-Qur'an ketimbang menghafal Injil. Ya, ya emang benar karena kan kalau Injil berubah-ubah. Ya, tapi kalau Al-Qur'an apa? Tetap ya, nggak akan ada yang bisa merubah meskipun banyak cara orang-orang orientalis ingin merubah Al-Qur'an ya, tapi tidak akan pernah apa? Mampu ya, karena Allah sudah menantang dalam Al-Qur'an, qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Ya, Muhammad katakan kepada ya bangsa jin dan manusia, seandainya mereka bersatu padu ya untuk membuat seperti Al-Qur'an, pasti mereka tidak akan mampu untuk membuat yang persis dengan seperti Al-Qur'an. Jangankan seperti Al-Qur'an, satu surah aja dia pengen buat kagak bakal mampu. Jangankan satu surah, satu ayat aja dia nggak akan mampu ya. Meskipun zaman dulu tuh banyak orang-orang ahli bahasa yang mereka kira tuh bahasa Al-Qur'an ya semudah atau segampang dengan ilmu yang mereka pelajari, ternyata tidak. Ya, tuh orang-orang ahli bahasa itu kan pinter-pinter itu. Ya, tuh, ahli syair, ya kan? Dia pengen ganti huruf apa tuh tulisan Al-Qur'an. Ya, tuh nggak bisa. Ya, karena kan coba kita lihat aja dalam surah Al-Ikhlas aja tuh. Ya, semuanya dari awal sampai akhir ayatnya apa? Dal semua. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, itu kalau bukan kalamullah nggak akan gampang atau mudah tersusun indah dan rapi seperti itu. Ya, karena susunan bahasanya sangat-sangat luar biasa yang tidak pernah diketahui
ya orang meskipun itu orang ahli bahasa, ya bahasa Arab, dari ilmu balaghahnya, mantiknya, ma'aninya, nahwunya, sorobnya, ya meskipun dibilang ahli nggak akan mampu untuk bisa mendatangkan satu ayat aja yang persis dengan apa? Dengan Al-Quran, ya karena Allah sudah memberikan tantangan kepada mereka. Kul, kata Allah tuh, ucapin wahai Muhammad, katakan kepada mereka, ya la in jitama'atil insu wal jin, ya seandainya manusia dan jin kompak mereka bersatu padu, ya ala an ya'tu bimisli hadzal Quran, mereka pengen mendatangkan yang persis seperti Al-Quran, la ya'tuna bimisli, mereka tidak akan mampu mendatangkan yang persis seperti Al-Quran. Tuh, ya Allah yang ngomong, ya bukan manusia. Ya kenapa? Ya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaga, ya meskipun di sana sini banyak orang yang menghinakan Al-Quran, ya kemarin belum lama beredar anak kecil nginjek-injek Al-Quran, ya ada orang yang membakar Al-Quran, biarin, ya urusannya bukan sama kita, urusannya sama siapa? Sama Allah, ya itu Al-Quran diapain itu, ya ditaruh di kloset, ya diletakkan di dalam kloset, nah, itu kan ya pasti ya suatu saat akan terdampak ya hal-hal yang negatif buat orang-orang yang menghinakan Al-Quran, ya karena yang jagain siapa? Allah, ya bukan manusia, bukan malaikat, bukan para nabi, bukan para rasul, tapi Allah. Allah katakan wa nahnu lahu hafizun, kami yang menurunkan dan kami juga yang jagain, ya nggak main-main, ya gitu. Tugas kita hanya untuk apa itu, ya memeliharanya saja, ya menjaga kemuliaannya, ya jangan sampai kita orang Islam kok ikut-ikutan mau ngapain, ya menghina Al-Quran, ya ada orang-orang bilang Al-Quran sudah tidak relevan lagi di zaman sekarang, ya karena enggak sesuai dengan zaman sekarang, ya Al-Quran itu tidak melihat adanya emansipasi wanita. Emansipasi, ya lu juga baru sekarang ngomong emansipasi, ya zaman Nabi itu Nabi datang udah emansipasi, ya karena dulu kan zaman jahiliyah bu, ya kan jahiliyah kan perempuan gak ada harganya, ya orang lahir perempuan, mak-mak lahir perempuan mukanya ditutupin, ya malu, ya kenapa lahir kok punya anak perempuan, ya nah dengan diutusnya Allah Nabi ke muka bumi ini itu udah emansipasi, diangkat martabat perempuan, ya lu baru ngomong sekarang bilang Al-Quran enggak apa, enggak relevan lagi, Al-Quran enggak adil katanya, kok orang dapat warisan laki ya 2 kali lipat bagian perempuan, ya itu nggak boleh tuh, ya kata orang-orang yang nggak paham, ya padahal Allah sudah sedemikian rupa mengatur tugas laki-laki tujuannya untuk menjadi al-qiwamah, ya untuk menjadi pemimpin. Memang benar dalam Al-Qur'an lizakari mislu hazil unsayain, ya bagian laki-laki itu 2 kali lipat bagian perempuan. Kenapa? Karena laki kan harus memberi nafkah, ya perempuan mendapatkan nafkah, ya nggak mustahil sih ada yang perempuan nyari nafkah, ada cuma bukan wajib, ya itu sebagai apa, ya sunnah saja, yang wajib adalah laki-laki, ya tapi tadi saya katakan tidak menutup kemungkinan kalau ada orang perempuan dia mau cari nafkah, ya monggo, ya tapi tidak boleh melebihi kodratnya sebagai seorang perempuan, ada batas-batasnya, ya itu bukan nggak boleh, ya boleh boleh banget, ya kayak kita jangan sok-sokan lah orang bilang emansipasi inilah anulah gitu, ya nggak cocok, udah nggak relevan lagi Al-Quran, nggak sesuai lagi, itu Al-Quran zaman dulu katanya, ya Allah, ya sementara Al-Quran kan dikatakan dalam hadis innahu sholihun wa maslahun likulli makanin wa zaman, itu akan selalu relevan ya kapan saja dan di mana saja, ya itu karena Al-Quran itu isinya bukan hanya menyangkut masalah urusan dunia akhirat, tapi urusan dunia juga diapain, dijelaskan di dalam Al-Quran, tapi kitanya aja yang kurang mendalami
untuk mentadaburi isi kandungan dari Al-Quran. Ya, makanya jangan heran ketika Sayyidina Abu Bakar bilang, kata Sayyidina Abu Bakar, dia katakan, "Laudhu amin di kaifa iqalin ba'irin lawajadtuhu fil Quran." Ya, seandainya aku tidak tahu tentang bagaimana cara mengembala hewan, ya, sungguh akan aku dapati ilmu cara mengembala hewan itu ada dalam apa? Dalam Al-Quran. Ada gak, Bu? Ada. Cuma kita aja yang belum nyampe babnya ke sono. Iya. Padahal kita bilang kan ngembala kambing, ngembala hewan berapa susahnya. Jangan bilang berapa susahnya. Ilmunya itu ada di mana? Tuh, ya. Ilmunya itu ada di Al-Quran. Apa saja. Pengen kaya ada dalam Al-Quran. Pengen jadi orang yang berhasil ada dalam Al-Quran. Ya, pengen punya kedudukan tinggi ada dalam Al-Quran. Semuanya ada. Ya, tuh. Gak ada yang tertinggal sedikit pun yang di dalam Al-Quran. Ma farratna alaikum bisyai. Tidak ada yang aku tinggalkan sedikit pun di dalam Al-Quran. Ya, tinggal kitanya aja ini mau mentadaburi atau tidak, mau kita menggali atau tidaknya. Ya, nah, kalau kita menggali, kita mentadaburi, kita belajar kepada orang yang ahlinya. Jangan kita sembarangan belajar tafsir Al-Quran. Ya, kalau kita belajar tafsir Al-Quran kepada sembarang guru, nantinya akibatnya apa? Bakal dolun mudil, sesat dan menyesatkan. Ya, karena Al-Quran itu pemahamannya tidak seperti apa yang tertulis aja. Itu perlu ada penjelasan-penjelasannya. Ya, itulah perlunya kita mempelajari yang namanya ilmu tafsir ya dalam Al-Quran. Ya, baik. Kenapa? Ya boleh juga. Memang begini ya. Kita mungkin udah berapa kali hatam Al-Quran. Ya, tapi pernah gak kita menghotamkan terjemahan Al-Quran? Ya, coba sekali-kali kita hotamin terjemahan Al-Quran. Ya, itu pasti kita ada yang nempel sama kita. Karena selama ini kita hotam, kita paham semua tuh. Kan enggak. Sekedar kita baca doang. Ya bukan enggak berpahala, ya berpahala. Coba sekali-kali ibu-ibu, ya maaf ya, yang memiliki keterbatasan dalam bahasa Arab, coba baca terjemahan Al-Quran dari awal sampai akhir. Nah, itu comot-comot doang kan? Namanya comot, kadang-kadang kagak. Orang nyomot. Ya. Comot sini, comot sono, ya. Betul, ya. Sekarang jangan jauh-jauh dah, Bu. Juz 30 aja dulu tuh. Mulai dari An-Nas sampai An-Naba. Coba kita baca terjemahannya dengan khusyuk. Ya, pasti ada sesuatu yang apa tuh? Yang membuat hati kita tergetar. Ya. Karena kita paham bahasa kita. Ya, kan kalau Arab kita anggap biasa aja tuh. Ya, tapi kalau kita khotamin tuh terjemahan dari Al-Qur'an, insyaallah saja akan membuka apa tuh? Ya, mata hati kita, wawasan kita dan apa? Ya, kecenderungan atau keinginan kita untuk lebih dalam lagi mempelajari isi kandungan Al-Qur'an. Ya. Orang lagi mau 4 bulanan atau 2 bulan. Dijelaskan dibaca surah Yusuf. Itu kandungan surah Yusuf itu apa kan? Secara global aja. Bisa kita katakan begini. Bukan kata itu anak yang mungkin Arab aja. Yusuf. Ada Yusuf ya. Tetapi bagaimana yang namanya Yusuf itu sepak terjangnya ketika menghadapi wanita. Iya. Apakah betul kita ngomong itu pada saat? Ya, jadi inti dari ketika kita merayakan 7 bulan atau 4 bulan, ya kan, itu kan yang namanya di negara kita itu ada tradisi, ya 4 bulanan baca surah Yusuf, ya kenapa? Tujuannya salah biar anaknya ganteng kayak Nabi Yusuf, ya baca surah Maryam biar anaknya perempuan kayak Siti Maryam, biar jangan Siti Maryam ntar punya anak nggak punya laki. Meskipun terjadi sekarang kan, ya tuh, iya, ya.
Nah, yang kita bisa petik, kita ambil sosok seorang Nabi Yusufnya seperti apa. Itu. Ya, itu. Bukan karena kegantengannya. Sekarang, Bu, yang namanya ganteng nggak seberapa ya. Ya, relatif. Ya kan? Tuh. Kata Pok Masli ya, laki yang paling ganteng di dunia siapa ya? Nah, menurut saya Bang Karim apa enggak gitu bilang ganteng. Kata dia, gue laki gue kan begitu. Bang Karim tidak ada duanya kan? Nah, iya. Itu. Nah, sosok saya pribadi seorang Nabi Allah Yusuf tuh ya, seorang yang apa? Yang mampu menahan apanya itu? Nafsunya. Ya, dari berbagai godaan yang selama ini orang selalu apa? Kalah. Apa tuh? Godaan seorang wanita. Ya kan? Tuh. Kenapa? Coba aja, Pak. Bu, seorang laki-laki dikunciin dalam sebuah kamar dengan wanita yang sangat cantik. Itu laki-laki dia aja kayak orang telon, belon. Apa ngapain aja kayak gitu. Nggak ada. Ya, tuh. Karena dalam Al-Qur'an tuh Allah katakan, wa ghallaqatil abwabu wa qalat haytalak. Ya kan? Itu pintu udah dikunci. Ya, haytalak. Ayolah silakan lo mau ngapain aja. Ya kan? Timbul di situ sifat manusia. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Siti Zulaikha udah jatuh cinta sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun demikian. Wajar. Ya. Tapi kata Allah, laula an ra'a burhana rabbi. Ya, seandainya di situ tidak ada petunjuk Allah, terjadi. Tuh, ya. Tapi kebiasaan orang kita pengen ngambil gantengnya aja. Ya kan? Enggak semua orang namanya Yusuf ganteng. Di Ariap tuh jualan sayuran Bang Yusuf tuh. Ada Ucup tukang air tuh. Anak buahnya Bang Karim. Ya, namanya Yusuf. Ya kan? Macam-macam. Tapi yang kita petik adalah apa? Kepribadian seorang Nabi Allah Yusuf ya, yang memiliki wajah yang sangat ganteng sehingga para wanita itu mengatakan mahaza illa malakun karim. Ini bukan laki biasa nih, ini malaikat nih. Ya, itu Nabi Yusuf kalau lewat di pancoran, orang pancoran mak-mak nggak ada yang masuk pintu. Ya. Keluar pintu semua ngeliatin, nah, sampai nggak kelihatan baru dari itu dimasuk pintu, tutup pintu. Ya, gitu. Ya bayangin aja Bu, orang ngelihat Nabi Yusuf perempuan waktu itu Bu, sampai kepotong tangannya nggak sadar. Ya kan, saking apanya tuh? Ya, ya nggak ada duanya. Tapi itu semua kalah sama Nabi Muhammad. Ya, apa yang dipunya oleh para nabi, Nabi Muhammad punya. Tapi yang dipunya oleh Nabi Muhammad belum tentu nabi lain punya. Ya, Nabi Yusuf ganteng, kata Sayyidah Aisyah, gantengan laki gua. Iya kan? Tuh. Kenapa? Nabi Muhammad dia bisa apa itu? Elastis. Ketika duduk sama orang tinggi, dia bisa nyesuaiin jadi tinggi. Duduk sama orang pendek, dia bisa nyesuaiin jadi pendek. Tuh. Ada gak orang kayak gitu, Bu? Ketika duduk sama orang jelek, ikut. Tuh, Bu. Biar orang nggak merasa apa ya? Rendah, nggak merasa apa itu? Ya, tersinggung sama dia. Itu luar biasanya mukjizat yang Allah berikan kepada siapa? Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bacain surah Yusuf, surah Maryam, surah Muhammad, ya. Nggak dibacain surah Jin sekalian. Ya, Luqman. Sebenarnya kalau yang gitu Bu, yang baca yang di 4 bulanin, jangan suruh orang. Harusnya tuh. Apanya? Ya kadang dibaca, kadang orang semua yang baca. Kalau masih Yusuf doang masih mending. Oh gitu. Oh iya iya. Dibaca Latin nih kali ya. Ya nggak apa-apa sih ya. Nanti makanya harus dipersiapkan. Itu kan hanya tradisi sebenarnya Bu. Ya, itu adat ya adat ya.
Apa itu? Orang yang ini kata orang kecil ini, orang yang kata awal hamil enggak 4 bulan. Kalau anak keluar Semarangnya jelek. Semarangnya. Pasti kan ganti. Pasti kan Semarangnya agak bagunya. Iya. Nah, orang dulu mana ada nih 4 bulan ini kayak jarang ada orang dulu. Iya. Tapi dia sendiri dulu nggak di 4 bulanin orang. Nah, orang dulu mungkin dibaca sendiri. Ya. Tuh, orang dulu meskipun dia buta huruf Al-Qur'an dia lancar. Ya, dia apa orang dulu tuh, Bu? Ya, termasuk nyak saya tuh kalau suruh baca beneran kagak bisa. Cuman hafalan banyakan dia. Ya, hafal surah Al-Kahfi, Al-Muluk, Ar-Rahman, tuh Al-Waqiah, Yasin apalagi emang gacuan. Ya, kita kalah. Ya. Kita boro-boro surah Al-Muluk aja kita kadang keder baca. Ya. Tuh, Ar-Rahman kita hafal, Bu. Ya, hafal. Tabi ayya ala rabbika takazibannya tuh. Iya, itu aja udah 31 ayat di sendiri. Ya. Tuh. Jadi ya bagus sih tradisi itu, ya. Artinya buat ngingetin. Ya, kalau dalam Islam itu ada tradisi yang baik. Ya, orang 4 bulan udah diajarin untuk diapain? Ya, diadain bacaan zikir seperti baca Al-Qur'an. Kenapa? Karena 4 bulan itu adalah di mana Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruhnya kepada bakal cikal bayi yang akan lahir. Ya. Tuh, dan juga disuruh oleh Allah kepada malaikat fayuktab lahu salasa. Ya, catat untuk orang itu 3 rezekinya, jodohnya dan mautnya atau ajalnya. Ya, itu sudah ditulis itu. Jadi ketika kita masih 4 bulan, Bu, dalam rahim ibu kita itu sudah ketahuan tuh. Ya, tuh. Makanya ada hikmahnya. Ya. Ada sih dibahas tuh masalah ini dalam kitab namanya kitab fikih waqi, fikih realita. Ya, itu ada dibahas tuh oleh Imam Said Sabiq, ya, dibahas ya. Ya, jadi ya juzu ya amma tahfizu ghair muslim Al-Qur'an ya fa innahu jaizun ya menghafal Al-Qur'an ya bagi orang non muslim itu hukumnya apa? Boleh aja jaiz ya. Kalau jaiz itu kan Bu dikerjain nggak dapat pahala, ditinggalin juga nggak dosa. Hukumnya boleh-boleh aja. Ya. Hah? Nggak dapat apa ya. Jadi kalau orang kafir dia ngapal Quran dapat pahala, menang dia, Bu. Ya, dia otaknya cerdas-cerdas. Kenapa? Makanannya benar. Ya kalau kita bukan nggak benar sih, cuma yang bikin kenyang doang. Ya. Bukan bikin apa itu, bikin cerdas otak kan begitu. Ya. Syahadat pasti. Mandi doang. Dia mandi hadas seperti madasnya orang yang beragama Islam. Tuh, ya. Fa iza takhallafat hadhihi syurut, apabila dilanggar syarat-syarat ini fa innahu la yahillu li ghairi tahir al-mutawaddi an yamussa al-mushaf bi yadihi. Enggak boleh bagi orang muslim memegang Al-Qur'an tanpa apa? Tanpa wudu. Ya, kalau syarat ini enggak ada. Ya, kalau ada syarat-syarat seperti ini, boleh tadi itu anak yang belum balik, dia tujuannya untuk belajar dan pengen ngapain? Pengen dihilangkan biar nggak nyulit-nyulitin dia, ya gitu. Ai bi ayyi udwin min a'dha'i badanihi. Tuh. Ya, bahkan nggak boleh menyentuhnya itu ya dari seluruh anggota tubuh yang mana aja. Bukan dengan tangan aja nggak boleh. Ya, dengan badan kita. Nah, kalau orang bilang kan nggak boleh megang, yang megang pakai tangan, berarti pakai muka boleh gitu. Ya, nyium atau pakai perut gitu.
Boleh dong, tetap nggak boleh. Min ayyi udwin min a'dha, ya, dari semua anggota tubuh tuh yang hukumnya nggak boleh memegang, ya itu. Amma tilawatul Quran biduni mushaf fa innaha yatajuzu li ghairil mutawaddi. Adapun membaca Al-Qur'an tanpa memegang Al-Qur'an hukumnya boleh meskipun tidak ada wudu. Cuma jangan megang. Kalau head dari dia tuh Terada di sini. Kalau head tetap nggak boleh. Ya. Kalau head nggak ada toleran. Tetap nggak boleh. Megang, baca juga nggak boleh. Nah, ada yang membolehkan kalau Al-Quran itu memang udah bacaan zikir. Kulhu, ya kul itu kul huwallah, kul bil falaq, kul a'udzu binnas. Ayat kursi itu kan bacaan zikir kita tuh. Kata Imam Syafi'i kalau orang itu memang merupakan zikiran dia, meskipun di dalam keadaan head boleh. Ya, tapi jangan ngapain? Jangan megang Al-Qur'annya. Ya. Ya kalau bisa sih emang jangan lah. Karena kan nggak semua itu bacaan zikir. Ada ayat-ayat yang bukan zikir kadang dibaca. Al-Baqarah tuh sampai ulaika humul muflihun, ya kan? Baru ayat kursi dah tuh. Ya, tuh. Kalau lupa lain lagi. Orang lupa. Ya. Lupa, orang lupa. Kok nise waktu masih ada Pak Marno, ya, pengen nyium laki, salah nyium laki, orang cium, lupa. Apa? Lagu lupa, gue kirain laki gue dia. Ya orang lupa. Nah, lupa kan gak ingat. Pulang dari ngaji pengen banget nyium laki orang mencium aja, gue kirain marah kali gitu. Gue lupa, nah bilangin lupa belakangan ya. Iya. Dalam jangka sebulan itu kalau dia baca buku tanpa ada wudu boleh. Jadi kalau ada niat kan. Iya. Kalau setorannya ada setiap hari setor. 100.000 6 bulan. Lama banget. Oh. Kulhu doang tuh ya. Itu aja yang banyak banget 100.000. Iya. Betul, daripada ngobrol kagak ya kan? Yang dikulhuin aja dah. Iya, daripada di ngerumpi ya. Karena yang demen ngerumpi biasanya perempuan. Iya. Iya. Karena kebanyakan kan ahli-ahli yang kemarin tuh sama-sama dan mau tidurin dia mau ditumpuk sama neneknya. Karena ini pasti kali itu kain kapannya udah itu tahu, kapannya mesti ternyata ini apa sih amalan ibunya. Satu lagi ibadah dia neneknya apa namanya wali kota Padang Perahu itu namanya Badia yang sekarang masih pakai Badar itu juga dipisah. Ini udah lama banget nih ketika mau diambil untuk pindahin karena dia akan disorokan gitu jadi takutnya kan ada orang kan terus ternyata banyak masih cakep betul. Kenapa nih ibu kok bisa begini? Iya. Makanya kan saya tertarik untuk Iya. Itu mungkin diantaranya ya, diantaranya. Memang ya orang-orang itu yang jasadnya haram dimakan oleh binatang dalam bumi, jadi antaranya adalah apa?
para penghafal Al-Qur'an. Ya, penghafal Al-Qur'an yang bukan sekedar ngapal doang. Orang kafir hafal Quran. Ya, dia ngapal Quran tapi dia pakai hafalan Quran itu dalam kehidupannya dia. Ya, seperti orang tadi itu yang Ustazah Zainabun bilang, ya, ditanya amalannya, mungkin yang dia tahu tentang sering baca kulhunya doang, ya. Ya mudah-mudahan hanya itu doang. Bisa jadi karena sedekahnya dia tambahannya, karena dia bisa jaga mulutnya tuh orang, ya, tuh ibadahnya juga bangun malamnya nggak pernah tinggal, tuh ya. Ya buat nggampangin, buat merangsang ya bolehlah. Tuh orang sering baca kulhu, amalin kulhu, baca seriat, ya, tuh. Jadi paling ngerumpi, ya kan orang perempuan sekarang ngerumpi nggak kenal tempat di mana di ngerumpi, ya. Mau di masjid, mau di musola, mau di pasar, apalagi tempatnya emang tuh. Ya. Ya. Itu di pasar tuh setan pasar banyak banget itu. Ya, temu. Ya, baguslah diajarin hal-hal yang apa tuh yang bermanfaat, ya. Ulhu lagi ngobrol sama temannya, lu mulut lu komat kamit ngapain sih? Ulhu lagi baca 100 ribu. Ya, tuh. Baik. Sedikit lagi kita lanjutkan. Wa tahrumu 'alal junubi wal haid. Nah, tuh, saya mentoko. Dan diharamkan bagi orang yang junub dan wanita yang sedang haid. Ya, enggak boleh meskipun dia baca doang enggak boleh. Ya. Ustaz orang perempuan jadi pahalanya dikitan dong. Ya enggak juga. Ya. Meskipun kita enggak baca tuh perempuan karena ada uzur datang bulan, pahalanya tetap ngalir. Buat yang biasa baca, kalau yang nggak biasa baca nggak ngalir pahala, enak banget. Ya, orang biasa perempuan rajin tahajud, ya kan? Lagi haid kan nggak boleh tahajud, dapat pahala tahajud karena kebiasaan dia sering tahajud. Ya, nah kalau orang nggak pernah tahajud, alhamdulillah gue dapat pahala tahajud. Waktu lu nggak haid ya gak tahajud, ya. Tuh, jangan main enak-enaknya doang orang itu kadang memahami ini enak-enaknya aja. Iya, kebiasaannya. Tuh. Walakin yustahabbu li ghairil mutawaddi an yatawadda idza arada qiraatul Qur'an. Akan tetapi disunnahkan ya bagi orang yang belum punya wudu agar apa? An yatawadda idza arada qiraatul Qur'an. Kalau dia pengen baca Al-Qur'an, meskipun kalau baca doang tanpa wudu, tanpa megang Al-Qur'an tuh boleh. Tapi untuk ya mendapatkan pahala sunnah tetap meskipun dia nggak megang Quran sekedar baca kalau bisa dalam keadaan apa ya? Punya wudu. Ya, kalau lagi wudu nggak boleh baca Quran. Iya, lagi wudu kalau tafsir. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak juga. Ada di penjelasannya sini. Amma ghairahu min kutubil fiqh wal hadis wa nahwiha. Adapun ya selain Al-Qur'an kita pegang, kita baca tanpa wudu seperti kitab fikih, kitab hadis dan yang lainnya, fa innahu yajuzu masbuha bidunil wudu min babir rukhsah. Diperbolehkan kita memegang dan membaca tanpa harus berwudu. Itu dari segi rukhsah, keringanan, tapi baiknya harus kita dalam keadaan apa? Wudu. Pahalanya beda. Ya. Itu ibu-ibu mau dikasih duit sama lakinya banyakan pedikitan. Banyakan. Ya. Enggak, gua mau dikit aja, Bang. Ya enggak perlu banyak-banyak. Itu perempuan bini yang blow on namanya itu. Ya. Kasih duit 10 juta, Bang, kebanyakan nih, Bang. Pulangin 3 juta aja cukup dah katanya. Enggak ada. Ya enggak ada. Itu namanya tuh bini yang oon namanya. Ya. Iya, bini oon. Ya. Asy-Syafi'iyah qalu wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.